Oke, sekarang kita akan masuk kepada permutasi. Gitu ya. Masuk kepada permutasi. Nah, permutasi dari suatu objek itu artinya apa? Permutasi dari suatu objek itu adalah banyaknya cara menyusun objek yang mana memperhatikan urutan. Itu ya, jadi permutasi dari suatu objek itu adalah penyusunan dari objek-objek dengan cara apa? Memperhatikan urutan. Jadi ingat ada urutan yang diperhatikan. Itu permutasi. Inti dari kata permutasi adalah apa? Penyusunan dengan apa? Memperhatikan urutan. Itu ya. Penyusunan objek dengan memperhatikan urutan. Jadi kalau kita punya n objek, gitu ya, terus kita mau susun r objek, akan disusun, gitu ya, dengan memperhatikan urutan pastinya, gitu. Nah, memperhatikan urutan maka permutasi dari n dengan r, gitu ya, atau biasanya juga ditulis pn, r itu sama saja dengan apa? N faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Gitu. Itu rumus permutasi, gitu ya. Rumus permutasi. Kemudian di buku di sini dibagi gitu ya, ada dikatakan permutasi atas seluruh objek atau permutasi sebagian dari seluruh objek gitu ya. Maksudnya apa kalau permutasi seluruh objek gitu ya yang dimaksudkan buku? Artinya apa ya? Yang dipermutasi adalah R sama dengan N. Yang dimaksud apa? R sama dengan N. Jadinya permutasi N dengan N, atau kita tulis permutasi N, N. Jadinya apa? Berdasarkan rumus ini, itu adalah N faktorial dibagi N kurang N faktorial. Yaitu apa? N faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu 1, ini jadinya N faktorial. Sebelum jauh kita bahas tentang faktorial, saya kasih tahu dulu gitu ya tentang apa itu definisi faktorial gitu ya. Kalau kita punya n itu bilangan bulat tak negatif, bilangan bulat positif, jangan tak negatif ya, bilangan bulat positif. Nah, yang dibilang n faktorial itu ada sama dengan apa? 1 kali 2 kali 3 sampai kali n kurang 1 kali n. Gitu ya. Kalau n bilangan bulat positif, berarti kalau n-nya 1, ya 1 faktorial berarti 1. Kalau 2 faktorial, ya 1 kali 2. Gitu ya. 3 faktorial, ya 1 kali 2 kali 3. Gitu ya, contoh. Kalau kita punya 3 faktorial, ya berarti 1 kali 2 kali 3. Stop. 3. Berapa? 6. Kalau 5 faktorial, ya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Yaitu 120. Nah, kalau n bilangan positif definisinya ini. Nah, tapi kalau apa? Nah, kalau n-nya 0, gitu ya. Jika n sama dengan 0, jika n sama dengan 0, maka 0 faktorial itu nilainya 1. Maka dari itu apa di sini? Pn, n itu n faktorial dibagi 0 faktorial, karena 0 faktorial 1, ini n faktorial bagi 1, jadinya n faktorial. Begitu ya. Itu definisinya. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh permutasi. Contoh permutasi, gitu ya. Misalkan ada 5 orang
siswa akan dipilih menjadi pengurus kelas, yaitu ada ketua kelas, terus sekretaris kelas, dan bendahara kelas. Gitu. Nah, sekarang tentukan banyaknya cara. Banyaknya cara memilih pengurus kelas. Nah, kita akan lihat berapa banyak cara. Oke. Sekarang misalkan kita bilang nama orangnya itu A, ada 5 orang ya, kita bilang A, B, C, D, dan E. Terus kita punya ada 3 tempat yang akan kita pilih, gitu ya, yaitu adalah kursi ketua kelas, wakil ketua kelas, dan ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara kelas. Nah, pertanyaannya begini, kita lihat ini memperhatikan urutan tidak ya? Nah, sekarang kita lihat, misalkan ini untuk ketua kelas. Ini untuk wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas, sorry. Ini untuk sekretaris kelas. Ini untuk bendahara kelas. Misalkan yang terpilih A, B, dan C. Nah, perhatikan. Akan beda kalau apa? A-nya jadi ketua kelas, B sekretaris, C bendahara. Jika apa? Kalau B-nya ketua kelas, A-nya sekretaris, C-nya bendahara. Ini berbeda kan? Ya, cara pemilihan ini berbeda. Artinya apa? Walaupun 3 orang yang sama yang dipilih, tapi ketika jabatannya berbeda, maka itu adalah cara pilih yang berbeda. Dari sini kita simpulkan apa? Berarti untuk memilih ketua kelas itu kita apa? Memperhatikan urutan. Oh, sudah, memperhatikan urutan. Berarti jawabannya adalah apa? Permutasi. Nah, objeknya ada berapa? Tinggal kita lihat. Objeknya adalah apa? N-nya 5. Yang mau kita permutasi apa? Ya tadi, kita mau pilih tadi ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara. Berarti R-nya 3. Berarti jawabannya apa? P53. Atau kita tulis P5,3. Jadinya apa? 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Jawabannya apa? Ya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 120 bagi 2 kita dapat 60. Berarti ada berapa banyak cara? Ada 60 cara untuk memilih pengurus kelas, yaitu ketua kelas, sekretaris kelas, dan juga bendahara kelas. Jadi caranya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu terus kemudian untuk menjawab ini ada juga cara yang lainnya. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat di buku itu ada yang namanya tree diagram atau diagram pohon. Nah, kita bisa menjawab ini juga dengan diagram pohon, ya walaupun caranya agak lebih panjang. Caranya bagaimana? Kita tinggal bisa meletakkannya seperti ini. Kita tahu kalau apa? Masing-masing dari 5 orang ini bisa menjadi kandidat ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara, bukan? Oleh karena itu kita bisa buat. Gitu ya. Kita bisa buat, misalkan yang pertama, ini adalah kursi ketua kelas. Nah, ketua kelas siapa saja yang bisa menjabat? Gitu ya. Sorry, kita tidak usah pakai kotak-kotakan ini. Ketua kelas. Di sini bisa saja, apa saja? Bisa saja A, atau mungkin B, atau mungkin C, atau mungkin di sini kita kasih, di sini kita kasih D, gitu ya. Atau mungkin E. Oh, kedekatan. Terlalu dekat. D atau E. Nah, sekarang setelah dipilih ketua kelas, kita pilih apa? Sekretaris kelas. Sekretaris kelas, kalau A-nya sudah dipilih jadi ketua kelas, maka apa? Tidak mungkin dia ngerangkap, gitu ya. Oh, kita kasih aturan dulu, sabar. Berarti menjadi pengurus. Ya, namanya biasanya kalau memilih pengurus kan jarang gitu ya, atau tidak mungkin ada yang ngerangkap gitu ya. Ya sudah, kalau jadi ketua kelas ya ketua kelas, tidak jadi sekretaris lagi. Berarti kalau A sudah jadi ketua kelas, berapa orang yang bisa jadi sekretaris? Ada 4 orang lainnya, bukan?
Bisa saja apa? Ini B, C, D, dan E. Setelah sekretaris kelas ada apa? Ada bendahara kelas. Nah, perhatikan. Bendahara kelas ini, misalkan ketika A-nya ketua kelas, B sekretaris, maka bendaharanya bisa ada 3 kemungkinan lagi, yaitu apa? Yaitu ini C, D, dan E. Oke, kita rapatkan sedikit barisan. Oh, sorry. Mungkin kita jauhkan ya garisnya. Mana? Terus ini kita bilang ini bendahara kelas. Ini bisa apa? C, D, dan E. Begitu juga di C. Bisa apa? Bisa B, bisa D, bisa E. Begitu juga dengan D. Bisa apa saja? B, C, E. Begitu juga dengan E. Bisa 3 orang ya. B, C, dan D. Nah, perhatikan. Dari satu ini ada berapa banyak? Berarti tinggal kita lihat ujungnya toh. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dari satu ketua kelas si A, kita dapat ada apa? Ada 12 kemungkinan cara. Nah, kira-kira kalau kita buat dari B bagaimana? Ya pasti kira-kira mirip ya. Nanti akan mirip gitu ya. Kita ambil salah satu. Misalkan kita buat C ya. Kalau C ketua kelas berarti yang jadi sekretaris ada 4 kemungkinan. Yaitu apa? A, B, D, dan E. Ketika A jadi sekretaris, ada berapa banyak lagi kemungkinan? Ada 3 ya. Yaitu apa? B, D, E. Ketika B jadi sekretaris juga ada 3. Yaitu A, D, E. Ketika ini juga ada 3. D jadi sekretaris juga ada 3. A, B, E. Ketika E sekretaris juga ada 3 kemungkinan jadi bendahara. A, B, dan D. Dari sini ada berapa banyak tuh kemungkinan? Kita tinggal hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kita punya ada 12. Berarti apa? Kira-kira masing-masing dari ini ada 12. Nah, satunya 12. Kalau 5 ada berapa? Ya 12 kali 5. Yaitu, kita jangan kalikan sini ya. Ini kalau 12, ini juga nanti dari sini juga ada 12. Ini 12. Dari D juga 12 gitu ya. Terus nanti dari E juga ada 12. Ya berarti 12 kali 5 kita peroleh ya. 12 kali 5 berapa ya? Hasilnya ada 60 cara. Nah, kita bisa kerjakan menggunakan apa? Diagram pohon. Nah, ini yang dinamakan diagram pohon. Gitu ya. Kita jabarkan semua kemungkinannya. Gitu ya. Kita dapat. Nah, kalau kalian bingung, diagram pohon ini sangat membantu gitu ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Karena tidak semua kita dapat menyelesaikan menggunakan permutasi. Gitu ya. Oke. Setelah diagram pohon, kita masuk kepada yang namanya permutasi khusus. Di sini dibilang ya. Kita masuk kepada permutasi khusus. Nah, permutasi khusus itu apa saja? Permutasi khusus di sini kita masuk kepada yang pertama ini. Gitu ya, ada apa yang namanya permutasi lingkaran. Lebih bagus sih kita pakai permutasi siklus. Gitu ya. Nah, permutasi siklus ini bagaimana? Permutasi siklus itu artinya apa? Misalkan ada n objek gitu ya ditempatkan gitu ya pada suatu lingkaran gitu ya atau sesuatu ditempatkan pada suatu lokasi gitu ya, lokasi atau tempat
ya pasti ditempatkan pada suatu tempat gitu ya, yang berbentuk lingkaran. Ya, yang berbentuk lingkaran gitu ya. Jadi bentuknya itu melingkar. Gitu ya. Kalau kita punya ada 1, 2, 3 misalkan gitu ya, 4, 5, 6, nanti sampai di sini n kurang 1 sampai di sini n. Kok tulis n ngomong n ditulis m ya. Nah, maksudnya bentuknya melingkar seperti ini. Gitu ya. Kalau kita punya bentuknya melingkar seperti ini, maka apa? Banyaknya cara mempermutasi. Gitu ya. Banyaknya cara mempermutasi itu ada, gitu ya. Kalau ada yang masih ingat, banyaknya cara mempermutasi itu ada apa? Mempermutasi ada sebanyak apa? N kurang 1 faktorial cara. Gitu ya. Jadi cara permutasinya ada sebanyak N kurang 1 faktorial cara. Gitu ya. Jadi kalau objeknya ada 4, ditempatkan di meja bundar, misalkan duduknya di meja bundar gitu ya. Misalkan kita punya meja bundar, tuh, di sini ada 4 orang, A, B, C, dan D. Nah, banyaknya menyusun cara duduk 4 orang ini pada meja bundar, berarti ada caranya berapa ya? 4 kurang 1 faktorial, yaitu apa? 3 faktorial, yaitu 6 cara. Ya, pokoknya ingat kalau N, ada N kurang 1 faktorial cara. Nah, selanjutnya kita masuk ke permutasi dengan objek yang sama. Atau permutasi dari objek-objek yang ada yang sama, gitu ya. Itu misalkan gini, misalkan kita punya huruf ini, matematika. Terus kita diminta lakukan permutasi dari huruf ini, atau ditanya berapa banyak, gitu ya. Berapa banyak kemungkinan permutasi dari ya huruf-huruf pada tulisan ini, matematika. Nah, di sini kalau kita perhatikan tadi temanya apa terkait apa? Bukan 1 ya. Di sini poinnya yang kita bahas terkait apa? Permutasi dari objek yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini objek pada kata matematika ini kan huruf gitu ya. Dan huruf-hurufnya ini kan ada yang sama. Kalau teman-teman lihat. Yang pertama, M. M itu ada sebanyak 2 munculnya. A. A itu ada sebanyak 3. Terus kita lihat T. T juga ada sebanyak 2. Nah lagi E cuma 1. I dan K juga 1. Berarti kita punya ada 3 huruf ini, mat, yang berulang. Nah, pertanyaannya bagaimana? Kenapa? Nah, kita ingat kalau permutasi itu kan memperhatikan urutan. Tapi kita perlu memperhatikan huruf-huruf yang sama karena begini. Misalkan kita permutasi jadinya gini. M, M, A, T, A, Tika. Nah, terus kemudian kita tukar. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Apa yang terjadi? Tetaplah apa? Tetaplah tulisan yang sama. M, M, A, T, A, Tika. Bukan? Nah, ini berdua dianggap sama. Gitu ya. Walaupun kita memperhatikan urutan, tapi karena dua objeknya sama, maka kita anggap sama. Berarti apa? Kita tidak bisa langsung menggunakan permutasi langsung gitu ya, permutasi dari semua objek ya. Karena matematika ada 2, 4, 6, 8, 10 huruf, berarti sama saja dengan permutasi 10 dari 10. Gitu ya. Atau permutasi 10,10 jadinya sama dengan 10 faktorial. Tidak seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa dari objek ini yang sama. Dan kita hitung 2 kali. Kalau kita melakukan penghitungan dengan
permutasi ini. Oleh karena itu caranya bagaimana? Ya caranya adalah kita menghilangkan, kita harus mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Caranya bagaimana? Ya berarti kalau untuk menghitung permutasi seperti ini, berarti itu kita tulisnya gini, permutasi dari ada 10, terus yang sama ada apa? 2, 3, dan 2. Jadinya apa ya? Jadinya 10 faktorial, jumlah huruf pada matematika, terus dibagi dengan objek-objek yang sama. Gitu ya. Tadi M, ada yang sama, munculnya berapa kali? 2, berarti 2 faktorial, kita kali. A 3 kali, 3 faktorial, T 2 kali, 2 faktorial. Berarti jadinya apa? 10 faktorial bagi 3 faktorial 6, 2 kali 2 12, kali 2 24. Berarti 24. Nah ini kalau kita bagi, kita punya 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali kita tahu kalau 5 faktorial itu 120 per 24. Gitu ya, 24. Ini kalau kita coret dengan 6, bersisa 4. Kalau ini kita coret dengan 8, bersisa 2. Di sini, gitu ya. Berarti tinggal kita kalikan. Sorry. Oke, berarti kita punya 90 kali 2, 90 kali 14 kali 120. Gitu ya. Ini kalau dikalikan, berarti kita punya di sini 9 kali 14 kali 1200. 14 dikali 12 itu 168 00 kali 9. Oke, berapa di sini? Kalau kita kalikan 168 di 9, 7, 4 tambah 7, 1 tambah 6, 15. Berarti kita dapat berapa? 15, 12, 00, 3. Berarti ada 151.200 kemungkinan. Itu. Nah, cara menghitung. Tidak harus menghitung sampai sini ya. Kalian sampai di sini juga sudah beres, gitu ya. Yang penting kalian tahu maksudnya apa. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu ya, itu yang dinamakan permutasi dari objek-objek yang sama. Nah, terus kemudian ada juga permutasi dengan pemulihan. Permutasi dengan pemulihan dari objek-objek. Maksudnya begini. Kita punya n objek, gitu ya. Terus kita mau permutasi r objek, gitu ya. Tapi dari r objek ini, kalau objek kita ambil r objek, gitu ya, kita mau permutasi r objek. Tapi dari r objek ini, misalkan objek pertama dari r objek ini ada n. Nah, objek yang kedua kita boleh memilih yang sama. Sampai objek yang ke R kita boleh memilih yang sama. Nah, kalau itu kita di sini dinotasinya pakai R. Gitu ya. Jadi kalau kita punya R n, R atau kita tulis di sini R n, R itu sama saja dengan apa? Dengan n dikali n dikali n sampai sebanyak R. Atau kita bisa singkat sebagai n di pangkat R. Nah, kita coba perhatikan contoh dari ini ya. Ini permutasi dari objek dengan pemulihan. Contoh. Tadi, kita balik lagi ya. Kita mau pilih pengurus sekolah, pengurus kelas, sorry. Jabatannya ada
ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara kelas. Ada 5 orang yang mau mencalonkan diri. Tapi syaratnya apa? Orang yang sama boleh menjabat lebih dari satu kali. Lebih dari satu jabatan. Jadi misalkan si A. A kalau sudah jabat jadi ketua kelas, bisa jabat jadi sekretaris kelas dan juga bendahara kelas. Berarti apa? Satu orang bisa merangkap jabatan, bisa memegang 3 jabatan sekaligus. Berarti apa? Berapa banyak kemungkinan? Gitu ya. Berapa banyak kemungkinan? Kemungkinan gitu ya, pemilihan pengurus kelas. Nah, kita lihat untuk memilih ketua kelas, kita punya berapa calon? Ada 5 calon. Untuk memilih sekretaris kelas, kita punya berapa calon? Ketika ketua kelas sudah dipilih, ingat orang yang sama bisa memilih menjabat jadi sekretaris kelas. Berarti kita bisa memilih apa? 5 orang lagi dari 5 ada. Begitu juga ketika memilih bendahara. Yang sudah menjabat jadi ketua kelas dan sekretaris bisa lagi menjadi bendahara. Berarti bisa punya. Nah, ini yang dinamakan permutasi dengan pemulihan. Orang yang sama bisa dipakai berkali-kali, bisa menjabat berkali-kali. Berarti ini sama saja dengan apa? 5 dikali 5 dikali 5. Yaitu 125 cara. Atau kalau ditulis ini sebanyak apa? R 5,3. Atau yaitu 5 pangkat 3. Begitu ya. Nah, ini yang dinamakan, ini yang merupakan contoh dari apa? Permutasi dengan pemulihan.